Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya ingin memperlihatkan kunci jawaban dari program latihan pentingnya berkolaborasi dan berkomunikasi untuk UMKM. Nah, sebelum kita masuk ke kunci jawabannya, ingat guys, jangan skip video ini biar kalian gak gagal paham. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar prakerja dan update gelombang terbaru prakerja. Nah, oke guys, langsung saja kita ke kunci jawabannya. Cek aktivitas. Nah, sebelumnya saya perlihatkan dulu sertifikatnya biar kalian percaya. Nah, ini adalah sertifikatnya ya guys. Nah, pentingnya berkolaborasi dan berkomunikasi untuk UMKM. Diterbitkan oleh sekolahmu Selasa pada 2021 bulan 3 tanggal 17 jam 13:16 atau jam 1 siang lewat 16. Nah, kita kembali ke programnya dan kita langsung saja menuju kunci jawabannya. Nah, ini adalah pretest yang pertama dan langsung saja kita tap. Dan jawaban di pretest pertama. Nah, kita lihat ini adalah pretest yang pertama dan nilai saya adalah 100. Nah, kita cek jawabannya ya guys. Nah, soal yang pertama, sini ada 5 soal dan punya 20. Dan ini adalah soal yang pertama. Berikut merupakan frekuensi kolaborasi dan komunikasi adalah, jawabannya itu D, A dan B benar. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan dan jawabannya biar mempersingkat video dan kalian tidak terlalu lama menonton video ini. Dan jawaban soal nomor 1 adalah A dan B benar. Terus kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah berapa hal yang perlu diperhatikan saat menentukan frekuensi koordinasi, yaitu jawabannya D, semua benar. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Dalam menentukan media apa yang akan digunakan untuk berkoordinasi sebaiknya, jawabannya itu A guys. Kedua belah pihak saling memberi pilihan dan disepakati. Nah, kalian fokus saja ke soal dan jawabannya, karena biasanya itu soal dan jawabannya diacak. Tapi semoga aja di program kalian itu gak diacak ya. Jadi lanjut yang keempat. Berikut adalah faktor yang menyebabkan kegagalan dalam kolaborasi kecuali, jawabannya itu D, komunikasi dua belah pihak. Nah, lanjut ke yang kelima. Berikut yang bukan merupakan akibat dari kurangnya keterbukaan pada pembeli adalah, jawabannya A. Jawabannya A guys. Jadi jawabannya relasi yang baik. Nah, itu adalah jawaban dari pretest yang pertama. Nah, ini jawaban pretest pertama. Nah, kita lanjut ke pretest yang kedua. Pretest yang kedua itu ada di aktivitas yang kelima. Nah, ini langsung saja kita tap.
tanpa perlu basa-basi. Nah, pretest yang kedua tuh nilai saya 100 guys. Dan yuk kita lihat jawabannya. Dan soal yang pertama, di sini ada 5 soal dan poinnya 20. Dan soal yang pertama, berikut adalah contoh akibat dari kurangnya komunikasi untuk UMKM, yaitu kesalahan jumlah produk. Jadi jawabannya A. Jawabannya itu kesalahan jumlah produk. Lanjut yang kedua, berikut yang berdampak positif dari keterbukaan dan konsumen. Berikut yang bukan merupakan dampak positif dari keterbukaan dengan konsumen, yaitu jawabannya itu C guys. Jadi jawabannya pembeli mengetahui segala informasi perusahaan. Jawabannya C. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Berikut alasan UMKM melakukan kolaborasi, yaitu memperluas pasar. Jawabannya. Jadi jawabannya A. Jawabannya adalah A, memperluas pasar. Lanjut yang keempat. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan partner yang akan diajak kolaborasi, yaitu jawabannya A, dapat dipercaya. Langsung ke soal nomor 5. Berikut hal yang dapat diperlukan dalam membangun kolaborasi dan koordinasi yang baik, kecuali. Jawabannya D. Mindset kesamaan subjektif. Nah, kita lanjut ke post test. Post test di aktivitas yang ke-6 ya guys. Kita langsung tap. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja cek jawabannya. Lihat jawaban. Jadi itu sertifikatnya cuma 1 hari guys. Jadi sehari udah keluar sertifikatnya. Jadi tapi tidak termasuk hari kerja ya. Jadi usahakan kalian ikut pelatihannya itu di hari kerja. Jadi jangan ikut di hari Jumat karena akan lama sertifikat kalian akan lama muncul di dashboard kalian. Nah, langsung saja ke jawaban post. Nah, soal yang pertama dari post test. Di sini ada 15 soal dan poinnya ada 7. Dan yang pertama adalah berapa hal yang perlu diperhatikan saat menentukan frekuensi koordinasi, yaitu jawabannya D, semua benar. Next, yang soal yang kedua, berikut adalah faktor yang menyebabkan kegagalan dalam kolaborasi kecuali komunikasi dua belah pihak. Jawabannya D. Next, yang soal yang ketiga. Pentingnya komunikasi dua arah dalam kolaborasi adalah jawabannya A, saling andil memberi ide dan masukan. Di jawabannya guys. Next, soal yang keempat. Dalam menentukan media apa yang akan digunakan untuk berkoordinasi, sebaiknya kedua belah pihak saling memberi pilihan dan disepakati. Jadi jawabannya A. Nah ini guys, centang hijau. Oke, jawabannya A. Next, 5.
Berikut merupakan frekuensi kolaborasi dan koordinasi adalah jawabannya D, A dan B benar. Next. Yang keenam, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menentukan frekuensi koordinasi kecuali urutan pelaksanaan. Jadi jawabannya D, urutan pelaksanaannya guys. Nah next, 7. Soal yang ketujuh, hal yang diperhatikan dalam menentukan partner yang akan diajak kolaborasi kecuali branding trend. Jadi jawabannya B. Next, 8. Agar kemitraan dapat berjalan dengan baik, seorang mitra harus memiliki kecakapan berikut ini kecuali. Jadi jawabannya D, menentukan metode pembayaran yang diinginkan. Jawabannya C ya guys. Yang kesembilan, hal-hal yang merupakan kelebihan dari sebuah perusahaan yang dapat memperkuat posisi bernegosiasi tersebut. Jawabannya B, bargaining power ya. Jadi jawabannya B. Next, yang ke-10, berikut ini merupakan bagian peran anggota pada saat rapat kecuali. Jadi jawabannya D, manajer. Lanjut, yang ke-11, memastikan rapat dapat dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu merupakan tugas dari seorang. Nah, jawabannya itu A, time tracker. Jawabannya adalah A ya, time tracker. Next, 12. Berikut ini merupakan tips dan strategi untuk membuat koordinasi dalam rapat menjadi efektif, diantaranya. Jadi jawabannya semua benar. Jawabannya D. Lanjut ke soal yang ke-13. Pak Roman merupakan seorang wirausaha di bidang kria yang memproduksi berbagai motif kain ekoprint. Beliau berencana memperbarui kemasan produk miliknya agar terlihat mewah dan spesial. Di bawah ini pihak yang akan Pak Arif ajak berkolaborasi, diantaranya. Jawabannya A guys, tim branding dan percetakan kemasan. Jadi jawaban ke-13 itu A. Next, 14. Di bawah ini merupakan keunggulan media komunikasi platform chat bersama grup kecuali. Nah jawabannya itu C, jadi pesan cepat dihapus. Jadi jawabannya C ya guys. Nah kita ke soal yang terakhir, soal 15. Dalam membangun kolaborasi dan koordinasi yang baik, diperlukan sifat-sifat di bawah ini diantaranya. Jadi jawabannya D, semua benar. Jawabannya adalah D guys. Nah itu tadi adalah soal dari pentingnya berkolaborasi dan berkomunikasi untuk UMKM. Jadi saya berharap video ini bisa bagi kalian. Dan ingat guys, jangan lupa like video ini, dan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, karena
berbagi itu indah. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar prakerja dan update gelombang terbaru. Nah oke guys, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses dengan prakerja. Amin.